Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk di dalam pelayanan akan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami sekalian Tuhan. Di malam ini, kami akan melaksanakan ibadah Pelkat PKLU, PKB, PKP, dan pemuda. Dan juga mungkin di dalam keluarga hadir juga anak-anak yang kekasih. Untuk itu kami serahkan akan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan saja. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati dari awal sampai dengan akhirnya. Malam ini kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan, dan kami akan merenungkan di dalam kasih sayang Tuhan. Untuk itu Tuhan mau tolong kami, kuatkan kami dengan roh-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan kehendak firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar. Tuhan mau mempersiapkan kami di dalam hati-hati kami, sehingga kami sanggup untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang akan dibacakan pada malam ini diambil dari Kitab Kejadian, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya mohon Bapak dan Ibu, saudara-saudari untuk membacakan bersama-sama. Untuk itu kita mulai. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon Tarbatin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar dan juga sudah membaca firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini di dalam ibadah Pelkat, PKLU, PKB, PKP, dan pemuda. Juga seperti yang terjadi di rumah-rumah, mungkin ada anak-anak yang ikut hadir dan ikut beribadah bersama-sama. Untuk itu, mari kita merenungkan akan firman Tuhan yang tadi boleh kita baca bersama. Kitab Kejadian, menurut isinya dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah Kejadian pertama sampai dengan Kejadian 11 ayatnya yang ke-26. Ini menceritakan tentang sejarah permulaan atau zaman permulaan. Awal mula dari dunia ini dan awal mula manusia dan awal mula manusia jatuh di dalam dosa dan juga merupakan pengantar kepada sejarah keselamatan. Sedangkan bagian yang kedua, yaitu Kejadian 11 ayat 27 sampai dengan Kejadian 50 ayatnya yang ke-26. Itu mencatat sejarah bapa leluhur bangsa Israel. Pemeliharaan Allah terhadap bapa leluhur, yaitu Abraham. Allah memanggil satu umat yang menjadi pilihannya, dan ia berjanji atas tanah dan keturunannya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan kita pada malam ini, ada dua nama yang sangat menonjol, yaitu Abram dan Lot. Abram merupakan paman daripada Lot. Abram merupakan kakak daripada orang tua dari Lot. Mereka dipanggil Tuhan. Abram dipanggil Tuhan untuk meninggalkan tempat kediamannya untuk ke suatu tempat yang Tuhan janjikan. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu pada pasal 14 ayat 1 sampai ayat 12, ini merupakan bagian daripada sabda bina umat di bacaan pagi hari. Ini menceritakan bagaimana peperangan, perebutan daerah yang dilaksanakan oleh raja-raja di timur. Hal ini terjadi sehingga mengakibatkan Sodom dan Gomora juga jatuh ke dalam tangan raja-raja dari timur. Dan raja-raja dari timur ini, mereka menawan Lot. Kenapa Lot ini berpisah dengan Abram? Lot ini berpisah dengan Abram, yaitu pada waktu di mana mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga ternak mereka begitu banyak, dan orang-orang yang mengikuti mereka juga begitu banyak. Sedangkan tanahnya dianggap terlalu sempit, sehingga kadang terjadi pertengkaran antara gembala-gembala untuk Lot maupun untuk Abram. Sehingga Abram berpikir, jangan sampai saya dengan Lot juga menjadi bertengkar. Untuk itu Abram mengusulkan kepada Lot untuk dapat membagi atau memilih daerah yang lebih baik dan lebih luas sehingga tidak terjadi pertengkaran lagi.
Abram memberikan solusi kepada Lot untuk memilih apakah dapat memilih sebelah kiri atau sebelah kanan daripada tempat yang diduduki ini. Lot melihat bahwa bagian yang paling subur dan mempunyai air yang banyak, itulah yang menjadi pilihan daripada Lot. Yaitu dia memilih lembah Yordan. Lembah Yordan ini daerah yang subur dan daerah yang banyak air. Inilah yang dipilih oleh Lot untuk dapat mengembalakan akan kawanan dombanya Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kondisi di mana Lot ditawan, sebenarnya Abram tidak tahu bahwa keponakannya ini sudah ditawan dan dibawa pergi oleh raja dari timur. Untung kita lihat pada ayat ke-13 ada seorang gembala dari Lot yang melarikan diri dan dia datang menemui Abram. Disitulah baru Abram tahu. Pada ayat yang ke-14 kita baca, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih. Apa artinya? Bahwa setelah Abram mendengar bahwa ponakannya ditawan, dia mengerahkan semua orang-orang yang terlatih yang lahir di tempatnya Abram. Ini jumlahnya sekitar 318 orang. Pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-15, mereka pergi dan mengejar akan pasukan yang menawan Lot. Dan disitulah pertempuran. Kita melihat itu pada ayatnya yang ke-15. Dan di situ jugalah Abram dengan rombongannya mengalahkan lawan yang menyandra atau yang mengambil semua harta daripada Lot. Dan mereka dikalahkan. Sesudah itu di ayatnya yang ke-16, mereka membawa kembali semua harta kepunyaan Lot, termasuk Lot sendiri dan juga semua orang hamba-hambanya, termasuk istrinya, untuk kembali ke Sodom. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa bagaimana Abram merespon akan keberadaan ponakannya. Sebenarnya kalau kita lihat, Abram bisa saja tidak merespon itu atau tidak mengejar orang-orang yang menyandra ponakannya. Karena mereka sudah berpisah. Karena mereka sudah membagi masing-masing area. Tetapi Abram merasa bahwa dia harus menyelamatkan Lot. Itulah sehingga dia mau untuk bersama-sama dengan orang-orangnya pergi untuk melawan orang-orang yang menyandra Lot. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat daripada proses bagaimana Abram menyelamatkan? Hal yang paling utama dan yang pertama harus kita akui bahwa Allah menyertai Abram. Ini penting. Karena Abram dengan 318 orang bisa memukul mundur raja-raja yang mengalahkan beberapa daerah termasuk daerah Sodom dan Gomora. Ini adalah penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Sehingga Abram
boleh tampil dan boleh mengalahkan akan prajurit-prajurit lawan. Ini semua adalah kebesaran daripada Allah. Yang berikutnya adalah Bapak dan Ibu. Di sini kita melihat bahwa pertolongan Abram itu tidak memikirkan akan upah. Bisa saja Abram mengatakan bahwa saya sudah merebut semuanya, bagian itu saya diberikan atau bagi akan harta yang sudah saya kembalikan. Tetapi Abram tidak mau, dan Abram mau menolong Lot dengan tulus hati. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini bagi kita tolong menolong memang sesuatu yang kedengarannya biasa-biasa saja. Tetapi di dalam pelaksanaannya ini paling berat dan paling sulit. Bukan saja terhadap orang lain, terhadap saudara sendiri saja. Tolong menolong itu penuh dengan perhitungan. Penuh dengan semua trik. Kalau saya menolong, apakah saya mendapat sesuatu? Kalau saya menolong, jangan sampai saya kehilangan sesuatu. Kalau saya menolong, apakah saya tidak terlibat di dalam permasalahan ini? Dan lain-lain. Inilah yang terjadi Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai jemaat, kita harus sadar bahwa tolong menolong itu harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh hati. Kita tidak boleh berhitung-hitung apa yang harus dan apa yang akan kita terima daripada akibat tolong menolong itu. Karena pasti Allah akan melindungi kita dan Allah yang akan menolong kita. Jadi kita akan berpikir bahwa bukan manusia, tetapi boleh saja melalui tangan-tangan manusia yang Allah kirim untuk menolong sesama, termasuk menolong kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa saat ini pandemi sedang melanda dunia. Kita melihat bahwa banyak orang mengekspos bahwa ada tolong menolong, ada persembahan, ada paket-paket yang diserahkan. Ini menjadi satu hal yang mewarnai situasi saat ini. Ini baik, ini tidak salah. Tetapi kita harus ingat bahwa jangan di dalam suasana ini saja kita menyelesaikan atau kita melaksanakan tolong menolong itu. Tetapi di setiap waktu, di setiap kesempatan kita diajar untuk kita bisa tolong menolong. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membawakan satu ilustrasi kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang kekasih. Mungkin ilustrasi ini sudah pernah didengar oleh Bapak dan Ibu, tetapi saya ingin sekali lagi mau menyampaikan itu kepada Bapak dan Ibu. Ilustrasi ini tentang tikus yang buta, ini judulnya. Bapak Ibu yang kekasih, pada zaman dulu atau pada suatu hari, ada di suatu daerah mereka akan mengadakan panen raya, sehingga persiapan-persiapan mereka sudah lakukan, termasuk menyiapkan lumbung yang akan menampung hasil daripada panen itu. Pada waktu mereka membersihkan ruangan daripada lumbung itu, di satu sudut mereka melihat ada lubang. Dan lubang itu mempunyai tanda bahwa pasti ada tikus di dalamnya.
Untuk itu mereka berupaya untuk mengeluarkan tikus dari tempat itu. Mereka mulai mengasapi akan lubang itu, sehingga tikus-tikus keluar dan berlarian serta menyelamatkan dan menghindar daripada orang-orang itu. Dan mereka merasa puas bahwa tikus telah selesai mereka usir dari lumbung yang mereka akan tempati hasil panennya. Waktu mereka perhatikan, ternyata ada 2 ekor tikus yang berusaha untuk keluar dari lubang yang sempit itu. Dan mereka berdua berdesak-desakan untuk keluar. Pada waktu sudah keluar dan berhasil keluar, mereka kedua tikus ini saling menggigit, kejar dan saling menggigit. Maka orang-orang ini merasa heran, kok kenapa kedua tikus ini tidak lari menghindar daripada kami, tetapi mereka kok berkejar-kejaran dan saling menggigit. Ada yang menggigit ekor dan yang digigit ekor juga tenang saja. Apa kira-kira? Setelah mereka memperhatikan dari dekat, ternyata salah satu dari tikus itu matanya buta. Jadi tikus yang menggigit ekor tikus yang lain itu adalah tikus yang buta. Ini menjadi hal yang luar biasa, di mana tikus yang tidak buta ini berusaha untuk menghindar daripada orang-orang yang ada sehingga mereka boleh lolos. Selanjutnya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi perbincangan atau hal yang dibincangkan oleh orang-orang yang tadi membersihkan daripada lumbung tersebut. Dan sampai pada saat mereka duduk untuk beristirahat dan makan, selesai makan mereka mempercakapkan apa kira-kira hubungan antara kedua tikus itu. Berdirilah seorang Romawi, dia mengatakan bahwa menurut saya kedua tikus ini hubungannya seperti raja dan menteri. Maka orang-orang itu coba menganalisa dan mereka boleh mengatakan masuk akal juga. Tidak lama kemudian berdirilah seorang Yahudi yang pandai. Dia mengatakan bahwa hubungan kedua tikus itu seperti hubungan suami istri. Jadi bagaimana tolong menolongnya itu? Bagaimana? Itu seperti hubungan suami istri. Tidak lama juga berdirilah seorang China. Dengan sopan dia mengatakan bahwa hubungan tolong menolong tikus itu seperti seorang ibu dan anak. Bagaimana perasaan ibu itu menolong atau mengasuh anak itu. Dan mereka bertiga berpikir, benar juga apa yang dikatakan orang China ini. Dengan bangga, ketiga orang ini semua merasa bahwa mereka berhasil menerjemahkan apa hubungannya tadi. Tiba-tiba berdiri seorang Farisi dan mengatakan bahwa apa hubungan kedua tikus itu? Tidak ada hubungan apa-apa. Dan mereka bertiga ini menjadi malu. Karena hal ini, orang Farisi itu mengatakan seperti yang tertulis di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai ke-37 yang diberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Apa artinya? Inilah pertolongan yang diberikan tanpa mengukur dan tanpa melihat bahwa apa yang akan menjadi imbalan bagi kita. Tetapi dengan apa yang kita punya, apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan itu merupakan kelebihan, yang itu adalah kelebihan yang perlu dan harus kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya.
Yang menjadi pertanyaan sekarang, siapa yang membutuhkannya? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa yang membutuhkannya lah bukan saja saudara kita, bukan saja orang-orang terdekat, tetangga kita, atau siapa, tetapi siapa saja yang membutuhkan itu perlu kita bantu. Bantu di dalam bentuk apa? Kadang-kadang kita hanya mengatakan, ya saya tidak bisa buat apa-apa, saya hanya bisa bantu berdoa. Bukan salah berdoa itu. Berdoa itu juga baik, bahkan berdoa itu nomor satu. Namun kita diajak juga mengimplementasikan itu di dalam memberikan waktu, memberikan kelebihan yang kita terima, memberikan tenaga bagi orang-orang yang membutuhkan. Dengan apa? Ya tanpa pamrih. Bagaimana? Karena Tuhan Yesus telah datang dan telah menyelamatkan kita semua dengan pengorbanan tanpa meminta daripada kita pembayaran. Tetapi hanya dengan apabila kita melihat bahwa kemuliaan Tuhan itu kita meresponnya dengan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sekalian untuk kita dapat melaksanakan tolong dengan penuh hati, dengan rasa tanggung jawab sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merespon akan firman Tuhan yang baru kita dengar bersama dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yesus menginginkan daku, sekaligus kantong persembahan diedarkan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa masuk di dalam doa syafaat, sekaligus kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, seraya mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan kasih sayang Tuhan, sehingga kami boleh mendengar akan firman-Mu. Firman-Mu yang tadi kami boleh dengar bersama, kiranya Tuhan mau melengkapi itu di hati-hati kami. Dan Tuhan mau menguatkan kami dan memampukan kami untuk kami melaksanakannya itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan mau ajarkan kami
untuk kami dapat tolong-menolong dengan penuh rasa syukur. Itulah yang kami mohon daripada Tuhan. Semuanya itu adalah hanya oleh berkat dan pengasihan Tuhan saja. Tuhan Bapa yang berada dalam kerajaan surga, malam ini kami serahkan akan kami yang beribadah pada malam ini. Dari Pelkat PKLU, Pelkat PKB, Pelkat PKP, dan Pelkat Pemuda. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dengan semua rencana-rencana, program-program yang boleh kami susun bersama. Kiranya program-program ini dapat kami laksanakan bersama di dalam kasih sayang Tuhan saja. Tuhan juga mau memberkati kami di dalam rencana untuk melaksanakan ibadah bersama nanti Tuhan. Kami telah merindukan untuk kami boleh beribadah di rumah ibadah atau di tempat keluarga jemaat Tuhan. Namun kondisi ini belum bisa kami lakukan karena situasi yang sedang dialami. Untuk itu Tuhan mau tolong sehingga pandemi COVID-19 ini boleh teratasi Tuhan. Tuhan memberkati akan upaya daripada ahli-ahli yang Tuhan tunjuk untuk mendapatkan vaksin yang baik sehingga semua dapat teratasi saja. Dan kami yakin Tuhan akan memberikan itu kepada kami sekalian. Terima kasih semuanya itu Tuhan. Malam ini kami serahkan akan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan mengenal kami masing-masing dengan segala keberadaan kami, dengan segala pergumulan kami masing-masing. Tuhan mau tolong, mau menjawab akan semua doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami, kesehatan kami. Tuhan memampukan kami untuk selalu kami sehat. Jauhkanlah daripada kami sakit COVID-19 Tuhan. Terima kasih semuanya itu Tuhan. Malam ini kami serahkan akan semua daripada rencana pemerintah kami khususnya di Batam dalam rangka penanggulangan COVID Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pemerintah kami. Malam ini Tuhan, kami mendoakan untuk keluarga kami masing-masing dengan anak-anak mereka yang mungkin jauh daripada mereka. Anak-anak yang sedang bekerja di luar Batam, yang sedang menempuh pendidikan di luar Batam. Semuanya kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Seperti Tuhan memberkati kami. Pada anak-anak yang sedang mencari sekolah Tuhan, di dalam segala pergumulan orang tua, Tuhan memberkati, sehingga mereka mendapatkan apa yang menjadi cita-cita. Sekolah di tingkat yang lebih tinggi. Ada yang masuk di perguruan tinggi, ada yang masuk di SMA, ada yang masuk di SMP, ada yang masuk di SD, bahkan ada yang mau masuk di TK Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati akan orang tua di dalam segala proses ini. Dan juga anak-anak yang akan bersekolah. Tuhan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan saja kami serahkan akan segala pergumulan anak-anak ini dan orang tua untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini juga kami telah mempersembahkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan ini. Sehingga berguna di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan juga memberkati akan orang-orang yang telah ditunjuk untuk mengelola persembahan ini. Sehingga dapat berjalan demi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih semuanya Tuhan.
banyak yang kami mau mohon, tetapi Tuhan mengetahui apa yang kami akan mohon. Untuk itu Tuhan, sempurnakanlah doa kami, seperti doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita dengar bersama tadi, kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan kita, baik sebagai PKLU, baik sebagai PKB, baik sebagai PKP, maupun sebagai pemuda. Ini menjadi kekuatan bagi kami, bagi kita sekalian, untuk dapat menolong sesama tanpa melihat bahwa apa yang akan kita dapat. Untuk itu, mohon untuk Tuhan memberkati dan menyertai, sehingga kita mampu melaksanakan akan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, dan kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini dengan bernyanyi dari Gita Bakti 262 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, bagai rusa rindukan air. Jiwaku
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian ibadah Pelkat pada malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.